lihat lagi pada bercocok tanam nih Pak. Ya. Sebenarnya ini nanam tanaman apa? Karena saya punya ketertarikan nih Pak terhadap tanaman gitu. Ini tanaman apa nih Pak? Ini tanaman obat semua. Di sini ada sekitar 600 jenis tanaman obat. Ya. Selain tanaman obat, di sini juga banyak seperti tanaman katuk, ada jati Belanda. Oh gitu. Ya. Jadi di sini tumbuh sekitar 600 tanaman obat ya Pak? Iya. Banyak banget ternyata. Tadinya saya pikir adalah tanaman hias karena kecil-kecil bentuknya. Jadi ternyata di sini tanaman obat. Selain tanaman obat ada tanaman apa lagi nih Pak? Selain tanaman obat juga ada tanaman atsiri, kayak nilam. Itu nilam bahan baku untuk pengikat minyak wangi ya. Semua, jadi dari perempuan sampai laki-laki itu pakai bahan baku pengikat minyak wanginya pakai minyak nilam. Oh gitu, ternyata memang di sini dari tadi Bapak sibuk bercocok tanam itu untuk membudidayakan tanaman obat ya. Dan tanaman kalau obat kan pasti hubungannya dengan rempah juga ya Pak. Iya. Di sini juga pastinya banyak dong berarti Pak. Permisi Pak. Ya, selamat siang. Ini kayaknya sibuk banget dari jauh saya lihat lagi pada bercocok tanam nih Pak. Ya. Sebenarnya ini nanam tanaman apa? Karena saya punya ketertarikan nih Pak terhadap tanaman gitu. Ini tanaman apa nih Pak? Ini tanaman obat semua. Di sini ada sekitar 600 jenis tanaman obat. Ya. Selain tanaman obat, di sini juga banyak seperti tanaman katuk, ada jati Belanda. Oh gitu. Ya. Jadi di sini tumbuh sekitar 600 tanaman obat ya Pak? Iya. Banyak banget ternyata. Tadinya saya pikir adalah tanaman hias karena kecil-kecil bentuknya. Jadi ternyata di sini tanaman obat. Selain tanaman obat ada tanaman apa lagi nih Pak? Selain tanaman obat juga ada tanaman atsiri, kayak nilam. Itu nilam bahan baku untuk pengikat minyak wangi ya. Semua, jadi dari perempuan sampai laki-laki itu pakai bahan baku pengikat minyak wanginya pakai minyak nilam. Oh gitu, ternyata memang di sini dari tadi Bapak sibuk bercocok tanam itu untuk membudidayakan tanaman obat ya. Dan tanaman kalau obat kan pasti hubungannya dengan rempah juga ya Pak. Ilmiah tanaman obat. Wah, ada apa aja di Bu wisata? Ini ada sekitar 600 jenis tanaman ya, dari kebun ini. Nah, diantaranya adalah ini Pak, pegagan. Pegagan. Pegagan ini pegagannya banyak sekali ditemukan di Indonesia, disebut juga dari kaki kuda, taman. Ini salah satu khasiatnya adalah meningkatkan kecerdasan. Disebut kaki kuda karena kayak ladang Ya, gitu ya. itu untuk meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan Ya, kecerdasan. Jadi anak kecil bagus banget bagus dikasih ini. sekali dan menunda pikun. Nah, juga ini untuk misalnya karena mengandung kalsium tinggi juga untuk mencegah osteoporosis. Kalau mau awet muda, Jadi mau cantik, mulai anak kecil sampai orang dewasa sangat bagus mengkonsumsi. Ini bisa dikonsumsi sebagai sayuran atau ya, lalapan begitu? lalapan mentah bisa. Ya. Mau dia direbus kemudian dibikin pecel Ya. atau dibuat seperti pakai kelapa itu namanya apa Pak? Urap ya? Urap. Urap juga bisa. Mau dikeringkan kemudian seperti teh kemudian di Bu, ini rasanya seperti apa sih Bu? Kalau Ibu orang Sunda biasanya doyan lalapan gitu ya? Sunda sih Ya? biasa aja ya, cuma memang agak sedikit ada getirnya. Ada getirnya. Saya boleh nyoba Bu ya? Biarin getir-getir, saya pengen tahu. Dan ini kayaknya tanaman semak Bu. Ya ini kalau ini bisa juga disebut gulma Pak. Gulma, tapi ternyata gulma itu sangat bermanfaat ya. Jadi kita jangan serta-merta kalau ada tanaman yang tumbuh di sekitar kita kemudian kita buang. Kalau kita tahu bahwa itu ada manfaatnya kan kita bagus kita pelihara dan kita manfaatkan. Ini kok saya merasakannya seperti ada agak-agak mirip dengan daun kenikir. Ya, kalau daun kenikir Ada. kan begitu. Cuman kenikir lebih tajam, tapi ini lebih halus lebih sedikit halus ini. sedikit. Enak tapi Bu memang. Ya, dan enak juga kalau misalnya Bapak bikin minuman, kemudian bikin permen pakai pegagan buat anak-anak kan meningkatkan kecerdasan. Jadi banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaat. Oke Bu, kita cerita tanaman herbal yang ada. Oke, asli Indonesia. Tadi di sini Bu bilang ada lebih dari 600 Ya, 600 jenis. 600 jenis.
dan itu masih banyak lagi yang mungkin yang belum dikenal, Bu. Oh, banyak sekali. Indonesia itu kan diketahui punya sekitar 30.000 jenis. 30.000 Dan jenis. sementara ini data menyatakan ada 7.500, tapi saya yakin lebih dari itu. Karena banyak daerah yang belum dieksplorasi. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Sangat besar. Contohnya pegagan ini aja Ya. bisa mengobati pikun, bisa meningkatkan kecerdasan, bisa buat Awet muda. awet muda, bisa buat menyembuhin osteoporosis. Belum Dan tanaman dia lainnya, Bu. meningkatkan daya tahan tubuh juga. Belum tanaman lainnya. Belum tanaman Dan lainnya, ini baru satu. ini masih belum dibudidayakan. Ada sebagian. Ada sebagian. Iya, memang belum banyak karena penggunaan secara komersial belum begitu banyak. Ya. Oke. Sehingga pembudayaan masih terbatas. Iya. Ilmiah tanaman obat. Wah. Ada apa aja di kebun wisata? Ini ada sekitar 600 jenis tanaman Iya. dari kebun ini. Nah, diantaranya adalah ini Pak, pegagan. Pegagan. Pegagan ini pegagannya banyak sekali ditemukan di Indonesia, disebut juga dari kaki kuda atau panan. Ini salah satu khasiatnya adalah meningkatkan kecerdasan. Disebut kaki kuda karena kayak ladang Ya, gitu ya. itu untuk meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan Iya. kecerdasan. Jadi anak kecil bagus banget Bagus dikasih ini. sekali dan menunda pikun. Nah, juga ini untuk misalnya karena mengandung kalsium tinggi juga untuk mencegah osteoporosis. Kalau mau awet muda, Jadi mau cantik. mulai anak kecil sampai orang dewasa Ya, sangat bagus ya. mengkonsumsi. Ini bisa dikonsumsi sebagai sayuran atau Ya, lalapan begitu? lalapan mentah bisa. Ya. Mau dia direbus kemudian dibikin pecel Ya. atau dibuat seperti pakai kelapa sebenarnya apa Pak? Urap ya? Urap. Urap juga bisa. Mau dikeringkan kemudian seperti teh kemudian diseduh. Bu, ini rasanya seperti apa sih, Bu? Kalau Ibu orang Sunda biasanya ya, doyan kalau lalapan orang gitu ya. Sunda sih Ya? biasa aja ya, cuma memang agak sedikit ada getirnya. Ada getirnya. Saya boleh nyoba, Bu ya? Biarin getir-getir, saya pengen tahu. Dan ini kayaknya tanaman semak, Bu. Ya ini kalau ini bisa juga disebut gulma Pak. Gulma, tapi ternyata gulma itu sangat bermanfaat ya. Jadi kita jangan serta-merta kalau ada tanaman yang tumbuh di sekitar kita kemudian kita buang. Kalau kita tahu bahwa itu ada manfaatnya kan kita bagus kita pelihara dan kita manfaatkan. Ini kok saya merasakannya seperti ada agak-agak mirip dengan daun kenikir. Ya, kalau daun Ada. kita begitu. Cuman kenikir lebih tajam, tapi ini lebih halus sedikit ini. Enak tapi Bu memang. Iya, dan enak juga kalau misalnya Bapak bikin minuman, kemudian bikin permen pakai pegagan buat anak-anak kan meningkatkan kecerdasan. Jadi banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaat. Oke Bu, kita cerita tanaman herbal yang ada. Oke, asli Indonesia. Tadi di sini Bu bilang ada lebih dari 600 Ya, 600 jenis. 600 jenis. Dan itu masih banyak lagi yang mungkin yang belum dikenal, Bu. Oh, banyak sekali. Indonesia itu kan diketahui punya sekitar 30.000 jenis. 30.000 jenis. Dan sementara ini data menyatakan ada 7.500, tapi saya yakin lebih dari itu. Karena banyak daerah yang belum dieksplorasi. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Sangat besar. Contohnya pegagan ini aja Ya. bisa mengobati pikun, bisa meningkatkan kecerdasan, bisa buat Awet muda. awet muda, bisa buat menyembuhin osteoporosis. Belum Dan tanaman dia lainnya, Bu. meningkatkan daya tahan tubuh juga. Belum tanaman lainnya. Belum tanaman Dan lainnya, ini baru satu. ini masih belum dibudidayakan. Ada sebagian. Ada sebagian. Iya, memang belum banyak karena penggunaan secara komersial belum begitu banyak. Ya. Oke. Sehingga pembudayaan masih terbatas. Iya. Hijau merah ini sudah agak umum di namanya oka, biasanya sebut oka, obat. Dan tambahnya apa? Sama dengan kemarin kita bicara jahe merah. Biasa di kampung kan jual jahe merah. Ini nggak berhenti sampai di kalau tadi kan pelatihan itu kan gampang gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ini di kampung kita bisa praktekkan ilmu itu yang menurut kami kita di program TFCA itu punya kegiatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu yang kemudian kita dorong adalah bagaimana ada peningkatan kapasitas masyarakat yaitu petani terutama di dalam peningkatan kemampuan mereka untuk melakukan
pelatihan yang berkaitan dengan usaha ekonomi. Nah, kemudian kita membangun komunikasi dengan teman-teman mata kuliah yang bersama-sama juga dengan kami gitu ya, bahwa kita berkeinginan untuk melakukan pelatihan tentang budidaya tanaman obat, obat, kosmetik dan aromaterapi gitu ya, terkait dengan tanaman yang ada di masing-masing desa, sehingga kemudian itu menurut kita jadi penting, dan pelatihan ini kita di sana dalam kaitan dengan pelatihan tersebut gitu. Jadi kita berharap apapun dari ini ada sesuatu yang kita dapat sehingga ada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat ketika penerapan teknik budidaya termasuk pengemasan yang kita lakukan di desa. Ada 7 desa di Kabupaten Bogor. Desa itu ada Kuningan, kemudian ada Sungai Rawa, kemudian ada Bunga Raya, kemudian ada Berbalik, Kuningan, dan Selatan. Bahwa pelatihan ini sebenarnya kan bukan akhir, pelatihannya awal, artinya kita memberikan pembelajaran ke petani bahwa perlu ada peningkatan kemampuan di dalam budidaya tanaman obat sampai kemudian pengemasan. Jadi harus belajar itu kan harapan kita setelah proses pelatihan ini dilakukan, kemudian masyarakat bisa mempraktekkan apa yang jadi pelatihan yang didapatkan, kemudian harapan juga ada nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.